Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Nur Soleha dengan NIM 2110 dari kelas 08 TPLP 011. Pada video ini saya akan membahas tema prinsip desain grafis dalam konteks aplikasi Scan and Go sesuai dengan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Apa itu IMK? IMK adalah interaksi manusia dengan komputer atau dalam bahasa Inggris disebut Human Computer Interaction, merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau sistem digital, baik dari segi desain, penggunaan, maupun evaluasi antarmuka atau interface. Pengertian lainnya yaitu IMK adalah proses komunikasi dua arah antara manusia sebagai pengguna atau user dan komputer sebagai sistem yang digunakan dengan tujuan agar penggunaan komputer menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa itu prinsip desain grafis? Prinsip desain grafis adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan oleh desainer untuk menyusun elemen-elemen visual seperti teks, gambar, warna, dan bentuk agar menghasilkan desain yang menarik, seimbang, dan komunikatif. Dengan kata lain, prinsip desain grafis itu membantu desainer menyusun tampilan desainnya dengan rapi dan menarik supaya pesan yang mau disampaikan bisa gampang dimengerti sama orang yang melihat. Jadi, nggak cuma bagus dilihat, tapi juga jelas maksudnya. Jika ada yang bingung, apa itu hubungan antara interaksi manusia dan komputer dengan prinsip desain grafis? Interaksi manusia dan komputer dengan prinsip desain grafis saling berkaitan erat, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk membuat pengalaman pengguna atau user experience menjadi lebih nyaman, efisien, dan mudah dipahami saat menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu fokus ke cara orang berinteraksi dengan komputer atau aplikasi. Sedangkan prinsip desain grafis itu mengatur bagaimana tampilan aplikasi atau websitenya supaya enak dilihat dan gampang dipakai. Kalau tampilan aplikasi dibuat asal-asalan tanpa prinsip desain grafis, pengguna akan merasa bingung saat memakainya. Padahal, tujuan interaksi manusia dan komputer itu supaya pengguna tidak merasa ribet saat berinteraksi dengan sistem. Sebelum masuk ke inti dari pembahasannya, berikut adalah pertanyaannya. Sebagai seorang desainer UI UX, analisislah bagaimana penerapan atau pengabaian kriteria-kriteria desain berikut dapat mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi Scan and Go. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Dampak desain informasi produk yang kurang baik dalam aplikasi Scan and Go. Informasi seperti nama produk, harga, atau diskon ditampilkan dengan ukuran font kecil, warna kontras rendah, atau tanpa penekanan visual, maka pengguna akan kesulitan membaca informasi penting. Menimbulkan frustasi karena harus menyipitkan mata atau memperbesar layar, bisa mengurangi kepercayaan pada aplikasi karena terlihat tidak profesional. Secara keseluruhan akan berdampak pada penolakan pengguna dan rendahnya user experience. Solusinya, gunakan font yang besar dan mudah dibaca, terapkan kontras warna tinggi. Contohnya seperti memberi teks hitam di latar putih atau teks putih di latar biru tua. Tambahkan elemen penekanan visual seperti bold untuk harga, warna merah untuk diskon, dan icon untuk kategori produk. Untuk contoh nyatanya yaitu desain UI Tokopedia, Shopee menggunakan font besar, kontras tinggi, dan label diskon yang menonjol. Berikutnya nomor 2, pentingnya fitur personalisasi dalam loyalitas pengguna. Fitur seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, dan rekomendasi produk dapat meningkatkan efisiensi pengguna karena pengguna tidak perlu mencari barang yang sama berulang kali. Menciptakan pengalaman yang personal membuat pengguna merasa dihargai, mendorong loyalitas pengguna karena aplikasi terasa kenal dengan preferensi mereka, dan meningkatkan kepuasan pengguna dalam potensi konversi belanja.
Untuk contoh nyatanya yaitu Spotify memberikan playlist berdasarkan lagu yang sering diputar dan Tokopedia memberikan rekomendasi dari riwayat belanja. Dan yang terakhir nomor 3. Evolusi antarmuka CLI, GUI, dan NUI. CLI atau Command Line Interface hanya berupa teks. Pengguna harus hafal perintah, sangat teknis dan tidak ramah pemula. Yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface, menggunakan icon, tombol, dan menu visual, lebih intuitif dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Yang ketiga ada NUI atau Natural User Interface, pengguna berinteraksi secara alami melalui sentuhan, suara, atau gestur. Contohnya seperti layar DOS smartphone dan Siri Google Assistant. Ada beberapa faktor-faktor pendorong evolusi. Yang pertama ada kemajuan perangkat keras. Contohnya seperti layar sentuh, kamera, dan sensor gerak yang memungkinkan interaksi alami. Yang kedua, ada kebutuhan pengguna modem, yaitu pengguna ingin cara yang cepat, intuitif, dan tidak ribet. Yang ketiga, ada inovatif software, yaitu AI dan machine learning yang memungkinkan sistem memahami perilaku dan kebiasaan pengguna. Demikian pembahasan saya mengenai prinsip desain grafis dalam studi kasus aplikasi Scan and Go. Desain antarmuka yang baik bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang kenyamanan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.